Yang kedua, Ustadz, bagaimana cara ana memastikan dia adalah orang yang tepat untuk ana, sedangkan dia belum mendatangi orang tua dan ana juga belum berani memperkenalkan dia kepada orang tua? Bukan pacaran, ya Allah, maaf. Tapi ana tidak bilang pacaran ya tadi ya. Ana tidak sebut-sebut pacaran. Cuman ada hubungan antara keduanya terselubung mungkin. Ya tidak sampai ke pacaran lah. Cuman hati-hati. Bagaimana cara ana meminta izin kepada orang tua mengenai ikhwan tersebut? Yang pertama, kalau mau tahu dia tepat atau tidak, suruh saudara laki-laki anti atau bapak anti cari tahu siapa fulan ini. Ana dulu saat mau menikah, saat sudah ada desas-desus ana mau minta keluarga ini, sudah masuk bahasa ke sana ke pihak perempuan, sama bapaknya di stop dulu, tunggu dulu. Dia keliling tanya, Mufi ini siapa? Akidahnya gimana? Pemahamannya gimana? Akhlaknya gimana? Ditanya. Bapaknya itu seperti apa? Kerjanya apa? Ditanya. Takut kerja-kerja haram dan lain sebagainya. Sudah jelas semua, baru diterima. Kasih tahu ke anaknya yang perempuan, lanjut ke tahap selanjutnya, ta'aruf nazar, lihat. Anak datang ke sini sendiri ngobrol sama calon dulu. Sekarang sudah jadi ibu dari anak-anak, alhamdulillah. Datang anak ke sini, nazar, lihat. Yang anak cocok, tapi ana bilang ke keluarganya yang mengenalkan ana, sampein pesan ana, jangan ada paksaan kalau yang perempuan agak kurang serak sama ana. Kalau si perempuan tidak mau, tidak usah dinasehati, ini orang baik, ini orang seperti ini, tidak usah, selesaikan sampai di situ. Ana mau cari yang lain. Tapi ternyata calon ana bilang terserah abi, terserah bapaknya. Akhirnya diterima, akhirnya menikah. Begitu caranya. Suruh orang tua anti yang laki-laki atau saudara laki-laki anti cari tahu fulan gimana, kerja di mana, siapa kawan-kawannya, tanya orang baik atau enggak, pasti ketahuan. Ternyata ditanya, fulan itu punya utang enggak dibayar, kabur. Nah, kalau cuman soleh-solehan bisa modus, kalau cuman hijrah-hijrahan bisa modus. Berapa banyak akhwat tertipu sama modusnya lelaki zaman sekarang. Ketemu sama akhwat cantik, akhwatnya sudah pakai baju syar'i, sudah ngaji. Si ikhwan tahu si akhwat ini tidak mau kalau ndak sama yang sama-sama ngaji. Ngajilah si ikhwan. Piara jenggotlah si ikhwan. Taruh status kapan ya bisa ngaji bareng dia. Nah, subhanallah, ini modus semua. Bikin CV, anak adalah ikhwan, lahir umur sekian, begini-begini, manhaj adalah manhaj salaf, ya salam. Apa hobi membaca, hadir kajian, yang bagus-bagus semua yang ditulis. Preman juga bisa nulis begitu. Jual diri, CV, modus. Berapa banyak yang tertipu. Setelah menikah, istri yang ngajak kajian, ana sibuk. Iya. Bilang sudah berhenti ngerokok, ana pusing kalau tidak ngerokok. Katanya ana sudah berhenti ngerokok, alhamdulillah. Demi si akhwat. Ingat sabdanya Rasulullah, "Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih, fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi," kata Rasulullah sallallahu. Orang hijrahnya kepada Allah, maka hijrahnya kepada Allah. Tapi kalau hijrahnya kepada dunia yang dia inginkan atau hijrahnya kepada wanita yang dia inginkan, maka hijrahnya berhenti sampai di situ. Berapa banyak wanita yang tertipu dengan modus laki-laki. Hati-hati. Sudah nikah, lakinya kembali ke track, ke jalur yang lama. Sedangkan istrinya sudah
punya anak dari laki-laki tersebut, tidak bisa lari, sudah mau tidak mau ana sabar menerima suami ana yang seperti ini. Pastikan dulu si laki-laki itu akhlaknya baik dan agamanya baik. Idza ja'akum man tardzauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kata Rasulullah kepada kalian yang diridhoi agama dan akhlaknya, fazawwijuh. Kalau ternyata akhlaknya sama agamanya tidak diketahui, maka tidak apa-apa, tidak dinikahi, ditolak, tidak masalah. Tapi kalau sudah jelas agama sama akhlaknya, itu baru. Fa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Akan jadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Kalau tidak jelas, tidak usah diterima. Si ukhti ini tanya bagaimana cara meyakinkannya. Yang pertama ngomong, curhat sama bapaknya. Ini ada ikhwan ayah mau masuk ke sini, cuman ana masih ragu, apakah tidak dicari tahu dulu? Apakah ngomong sama orang tuanya baik-baik. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Harus dirundingkan. Harus diurus, biar jelas masalahnya. Kalau mau sembunyi-sembunyian terus, kapan selesainya? Yang perempuan diminta laki-laki ditolak, nunggu si ikhwan tadi. Ini orang baik minta ditolak, orang baik minta ditolak, nunggu si ikhwan. Ternyata ikhwannya kesandung akhwat lain, berangkat sama akhwat lain. Akhwatnya jadi perawan tua, menunggu si ikhwan. Berapa banyak kasus seperti ini? Kalau memang anti tahu dia orang baik, bilang sama bapaknya, ini ada orang baik-baik mau masuk. Tapi dia takut. Utus siapa keluarganya? Lakinya atau siapa diutus. Dicari tahu. Kalau orang baik, telepon. Antum fulan, naam, suruh orang tuanya telepon. Fulan, naam, silahkan kalau mau datang. Dulu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, saat Hafsah suaminya meninggal, kesian Umar sama Hafsah. Habis masa iddahnya, keliling Umar, ditawarin ke Abu Bakar Siddiq. Fadol kalau mau silahkan, anak-anak Hafsah. Diam Abu Bakar. Ditawarin ke Utsman. Utsman bilang, anak tidak mau menikah lagi. Ditawarin ke sahabat-sahabat. Umar itu emosi saat ngomong sama Abu Bakar tidak dijawab. Kurang ajar, tidak dijawab. Sombong, sakit hati Umar. Ibarat kata kita begitu, ya udah ngomong kurang ajar ke Abu Bakar, cuma ada rasa dongkol di hati. Kenapa anak nawarkan kok kamu tidak jawab? Di ngomong ke Utsman, Utsman bilang tidak bisa. Iya sudah. Sedih Umar. Subhanallah, Rasulullah yang minta Hafsah. Saat hari H pernikahannya, ketemulah siapa? Abu Bakar, Utsman sama Umar bin Khattab. Abu Bakar lihat Umar itu mukanya masih tidak enak. Masih tidak enak atas apa yang terjadi. Pas nawarin, didiemin sama Abu Bakar, tidak dihiraukan. Ditanya sama Abu Bakar, kamu marah sama ana? Iya. Kenapa? Ana ngomong sama kamu tidak dihiraukan kemarin. Afwan, kata Abu Bakar. Ana bukan tidak mau hiraukan, maaf. Ana tahu Rasulullah yang mau masuk ke Hafsah. Ana diam karena ana tidak mau buka rahasianya Rasulullah SAW. Paham? Ana diam karena ana tidak mau bukanya rahasianya Rasulullah SAW. Ya sudah selesai masalahnya. Tawarin, jangan malu. Apalagi sudah tahu anaknya sudah suka, bismillah tawarin, silahkan kalau mau masuk. Barangkali dengan cara itu si laki percaya diri mau masuk ke situ. Fahim tuh? Wallahu a'lam yang bisa ana jawab.